Sip, selamat datang kembali teman-teman. Hari ini kita akan ngebahas tentang Thomas Aquinas dan fokusnya mungkin lebih ke hubungan antara guru dan murid ya, dan juga bagaimana dia mau mencapai pengetahuan. Dan ini lumayan menarik karena again di dalam perspektif kontemporer pun pemikiran dia masih lumayan berguna. Oke, kita start. Oke, 101. Aquinas merupakan seorang scholar agama yang memiliki latar belakang pendidikan dalam kurikulum liberal arts klasik. That's why si Aquinas ini lumayan uh, advance ya kalau dalam catatan-catatan yang ada ketika dia memahami tentang logika, tentang retorika, tentang reasoning atau penalaran itu bukan terinspirasi sih, mungkin hasil dari pendidikan dia yang berasal dari uh, School of Thoughts yang liberal arts itu ya. Dan pada saat Aquinas hidup pun masuk teks-teks Yunani dan Arab, serta meningkatnya keyakinan tentang pengetahuan alami atau natural knowledge dan pengetahuan yang maha kuasa atau omnipotent knowledge. Jadi ada dua sisi ya saat itu ya, tentang pengetahuan yang diperoleh oleh manusia dan pengetahuan yang diperoleh lewat eh, teks kitab suci misalnya gitu ya. Either dari Alkitab atau dari Al-Quran waktu itu. Dan Aquinas mungkin bisa dibilang menjadi salah satu orang pertama yang mencoba mencari keseimbangan antara reasoning, religious reasoning dan juga secular science reasoning ini. Dan dia lumayan dikenal karena penerimaan terhadap filsafat Aristotelian, bukan hanya dia mengkritisi dan menerima, tapi dia juga menulis banyak komentaris dari buku-bukunya Aristotle. Dan ya, walaupun hidupnya singkat ya, si Aquinas ini cuma sampai 49 tahun kalau nggak salah. Nggak nyampe 1,5 abad umurnya. Tapi dia udah memproduksi berapa 8 juta kata. Aku kemarin baca-baca juga di teks lainnya. Dan salah satu yang paling banyak adalah komentari dia akan buku-buku Aristotle, termasuk Nicomachean Ethics dan segala macamnya. Lanjut, eh yes, ini ada pendekatan pedagogis Aquinas, di mana dia mencoba membagi metodologi pembelajaran menjadi tiga ya. Pertama dari questioning, di mana pembelajaran dimulai dengan pertanyaan yang memicu pengetahuan alami atau natural knowledge, dan masuk ke dialog, interaksi guru dan murid lewat pernyataan dan diskusi dan discovery. Pengetahuan yang ada dalam diri pelajar diaktifkan melalui proses dialog. Nah, ini ada sebuah eh, hierarki sih menurut sepembacaan aku dalam Aquinas, karena dia masih menganggap segala pengetahuan itu udah ada dari sananya ya, yang ilahi, dan hanya perlu ada pemantik untuk manusia bisa menemukan eh, pengetahuan-pengetahuan ini. Dan ada hierarki pengetahuan teologis itu lebih tinggi daripada pengetahuan sekuler. Walaupun dia mencoba menyeimbangkannya, tapi again sebagai seorang teolog pasti dia punya eh, hierarki ini gitu ya. Dan Aquinas mengintegrasikan model umum pembacaan teks, diskusi kelompok, dialog ide, mencari pedagogi di mana siswa dan guru mengajukan pertanyaan yang membentuk dan menginformasikan pengalaman belajar. Dari teks pun kita bisa lihat dia lumayan menyanggah sistem pendidikan yang satu arah ya. Eh, dan co-construct of knowledge itu juga salah satu poin penting dia. Jadi guru dan murid saling mengkonstruksi pengetahuan, bukan cuman eh, guru yang menjadi si paling tahu dari segi Aquinas. Dan ini again kenapa penting banget di zaman Aquinas, karena di saat itu pendidikan nggak kayak sekarang ya. Di saat itu didominasi oleh pendidikan teologis again yang satu arah dan dari tekstual eh, kitab suci gitu ya, Alkitab Al-Quran. Ini kita ngomongin di Barat ya. Oke,
Dan kita ngelompat sedikit, tadi kita udah ngebahas in brief tentang Aquinas. Nah, ini lebih ke kehidupannya ya. Dia lahir dan besar di zaman ketika pemikiran sekuler pengetahuan alami. Agak aneh ya terjemahan ya pengetahuan alami ya, tapi aku nggak ketemu terjemahan lainnya. Jadi itu. Dan yang dimaksudkan adalah natural knowledge. Natural knowledge ini berkembang dalam kerangka tradisional penalaran keagamaan masyarakat. Dan ia menerima pendidikan klasik di liberal arts. eh Posisi ini berkecimpung dalam integrasi pendidikan religius dan sekuler. Ini kita repeating tadi. Oops, sorry. Nah, pendidikan awalnya ini cukup menarik. Putus-putus ya koneksinya. Oh, wait. Halo? Ini masih putus-putus ya kalau sekarang? Atau udah mendingan? Sekarang mending ya? Oke. Ini kota paling kapitalis sedunia, tapi internetnya masih jelek banget sih. Oke, nanti kalau putus-putus lagi kabarin aja ya. Nanti aku ganti WiFi lagi. Oke, sip. Yes, ini pendidikan awalnya si Aquinas ya. Dia umur 5 tahun dikirim ke Benedictine Abbey of Monte Cassino di Eropa, dan karena dia berasal dari keluarga yang wealthy, yang kaya raya dan berkecukupan, makanya dia bisa dikirim ke Benedictine Abbey, di mana banyak teks-teks penting di sana juga. Jadi kita nggak bisa memungkiri privilege Aquinas sekali lagi. Dan pendidikan liberal arts ini ngajarin trivium, grammar, retorika, dan dialektika, dan quadrivium, aritmetika, geometri, musik, astronomi. Kalau mau lebih jelas, jangan lupa nonton episode sebelumnya ya tentang liberal arts. Dan tahun 1239 dia masuk ke University of Naples, di mana ia diperkenalkan dengan Aristoteles oleh Peter of Ireland. Nah, dalam pendidikan awalnya inilah si Aquinas dari tahun 1269 sampai 1272 bikin komentari-komentari Aristoteles. Yang paling penting komentari tentang Nicomachean Ethics dan Politics. Ini mungkin aku agak keripit yang tadi aku udah bilang di awal, karena tadi di awal kresek-kresek ya. Putus-putus maksudnya. Oke, lanjut. Nah, di University of Naples ini yang paling menarik ya, karena Naples ini sebenarnya universitas yang didirikan sama Frederick kedua ya, dan punya intensi untuk menyediakan public servant, atau kalau sekarang mungkin kayak PNS gitu ya, yang fasih dalam berbagai bahasa dan dilengkapi dengan pengetahuan ilmiah terkini. Dan disinilah Aquinas muda berinteraksi dengan teks Yunani dan Arab, terutama karya-karya Aristoteles yang diterjemahkan dari teks Arab. eh Untungnya di University of Naples ini ada Peter of Iron tadi, yang dia juga punya pemikiran pedagogis yang mirip dengan Aquinas, atau mungkin Aquinas terinspirasi dari Peter of Ireland ini, di mana si Peter of Ireland dia sangat menekankan state of questions, dan tentang validitas dari jawaban yang diberikan oleh si eh, pemberi jawaban. Dan kalau kita bisa lihat ini sangat terinspirasi dari Socratic dialog ya. And that's why menjadi sangat penting saat itu. Karena begitu teks-teks Yunani muncul, mereka mulai mempraktekkan apa yang sudah dipraktekkan 1.500 tahun sebelumnya di Yunani kuno. Dan akhirnya itu menjadi produksi pengetahuan yang baru di kala Aquinas hidup. Dan ya again, nggak bisa dipungkiri thanks to para pemikir Islam yang menerjemahkan teks-teks Yunani kuno ke dalam bahasa Arab waktu itu. Right. Dan University of Naples ini kalau nggak salah masih ada ya di Napoli. Jadi universitas salah satu paling tua di dunia, atau paling tua di dunia. Nanti kalau teman-teman suatu saat nanti berkesempatan ke Napoli,
share-share di Logos ya. Aku sih belum. Mungkin ada yang pernah ke Napoli bisa share-share di Info Napoli ini gimana. Soalnya ini jadi salah satu tujuan utama ketika orang ke Napoli juga ya. Dengar-dengar. Aduh, sorry. Oke, dan ini the reception of Aristotle. Eh Again ada kontroversi lagi, kekhawatiran mengenai penerimaan ilmu pengetahuan sekuler, quote-unquote pagan atau filsafat Yunani, dan berbagai interpretasi agama terhadap pengetahuan baru dari Yudaisme dan Islam. Dan di sini, oh sorry, kita run through dulu si slide-nya. Dan di bawah bimbingan Saint Albertus the Great, Aquinas belajar bahwa integrasi dan kesatuan filosofis tidak hanya sesuatu yang mungkin, tetapi juga diinginkan. Dan kita bisa baca juga kalau Aquinas ini travel a lot ya during his whole life. Dia pergi ke Prancis, pergi ke Jerman, terus balik ke Italia, dan di sini dia menemukan ide-ide baru juga dan dari interaksi dia dengan orang-orang di berbagai kota di dunia. Jadi kalau teman-teman liburan jangan lupa untuk berinteraksi dengan orang sekitar, pergi ke museum. Kalau mau jadi eh, pemikir seperti Aquinas, aku sih introvert kalau di jalan-jalan ya. Dan iya, di perjalanan dia ke berbagai negara ini juga akhirnya ngebuat dia banyak nulis. Dan salah satu yang paling penting adalah Summa Theologica, di mana ini menjadi teks teologis paling eh, penting ya saat itu dan mungkin hingga saat ini. Dan dia selalu mencari keseimbangan intelektual dan mengembangkan kompetensi untuk menemukan harta karun dalam sumber-sumber Yunani dan Latin kuno, serta pemikiran Arab dan Yahudi. Tapi, again, dia tetap konsisten dengan tradisi teologis pemikiran Kristen kala itu. Jadi kalau ada yang inkonsisten dengan pemikiran Kristen, mungkin dia nggak begitu banyak bahas, atau dia punya semacam, bisa dibilang, apologetika, bukan apologetika, apa ya, defense lah terhadap Christianity. Kalau eh, teks-teks sekuler ini tidak menyerang eh, teologi ya. Tapi si Aquinas pun punya cosmological arguments tentang existence of God, itu ada lima butir ya. Dan 4 butir pertama dia pakai konsep a bit of syllogismenya Aristoteles juga. Walaupun banyak dikritik lah gitu. Tapi sangat menarik. Nah, si Aquinas ini juga dari Ordo Dominikan ya. Ordo Dominikan ini didirikan Dominic Guzman tahun 1216 dan punya daya tarik karena mereka menawarkan cara baru untuk mengatur kehidupan religius sebagai itinerants atau kaum pengembara. Dan misi utamanya adalah berkhotbah. Dan mereka diharapkan untuk beradaptasi dengan situasi baru. Dan konteks inilah si Aquinas hidup dan mungkin jadi salah satu kenapa dia bisa rigorous banget dalam perjalanan intelektual dia ya. Karena eh, tidak ada tekanan dari ordonya dia sendiri. Yes, fleksibilitas si Ordo Dominikan ini berperan penting untuk membentuk arah pengajaran tulisan Aquinas, terutama dalam upayanya menengahi sumber otoritas antara religius dan juga sekuler. Dan ya dia karena dari kurikulum liberal arts dia belajar retorika dan itu cocok dengan Aquinas yang ada di Ordo Dominikan yang tujuannya untuk berkhotbah. Dan akhirnya pendidikan harus menghasilkan ekspresi kebenaran yang ditemukan bersama orang lain. Dan ini adalah motivasi mendasar bagi karya hidup Aquinas dan bisa disebut sebagai spiritualitas pengajarannya. Nah, sekarang kita masuk ke pendidikannya banget gitu ya. Di sini dia banyak membahas tentang hubungan antara guru dan murid. Nah, jadi menurut si Aquinas sendiri, seorang individu itu beroperasi dalam uh, God's unfathomable knowledge.
dan human actions itu menjadi yang kedua setelah God. Jadi itu yang tadi di awal aku sebut ada hierarki ya. Dan tapi dia juga menyebut ada double agency di mana itu membuat seorang individu bisa mengerti Tuhan sebagai sumber pengetahuan di mana manusia menjadi aktor sekundernya. Dan dia juga membedakan antara pengetahuan yang bisa diperoleh secara natural, yang bisa di discovery gitu ya. Misalnya kalau misalnya kita eh, mem- ingin mengetahui bagaimana flow air gitu ya, mekanika fluida. Kita kan nggak perlu baca Alkitab atau baca Al-Quran untuk mengetahui bagaimana itu bekerja ya. Itu physics, itu pengetahuan yang bisa didiscover oleh manusia. Itu natural reasoning. Itu ya dia membedakan itu, natural reasoning seperti itu dan juga eh, reasoning dari God. Dan dia lumayan banyak ngomongin tentang innate knowledge atau pengetahuan dalam diri manusia gitu ya, yang bisa dipantik untuk muncul ke permukaan melalui pengajaran atau melalui teaching. Nah, Aquinas bilang kalau pengetahuan itu, mau itu dari pengetahuan divine atau pengetahuan sekuler, itu perlu memiliki power untuk mengignite learning itu. Jadi eh, pengetahuan sebagai pemantik pembelajaran. Yes, dan aktivasi pengetahuan ya. Untuk menyebut pembelajaran baik di dalam walaupun luar. Dan ini juga jadi salah satu eh, gambaran ketika dia membahas tentang apa itu namanya, dimensi-dimensi eh, teologis dia ya. Dan menurut si Aquinas lagi, natural knowledge itu eh, kayak tertidur sampai dia diiluminasikan. Jadi eh, bagaimana cara pengetahuan yang tertidur ini bisa bangkit, yaitu adalah tugas daripada si guru untuk mengaktifasi pengetahuan dari students. Dan akhirnya proses pembelajarannya terjadi di mana. Makanya dia fokus pada dialog ya, karena dia percaya bahwa eh, murid pun, student pun sudah punya knowledge itu sendiri ya, dari perspektif dia, dari pengalaman dia dalam hidup dan segala macamnya, bukan sebagai seorang yang tidak mengetahui apa-apa. Dan dia coba menjelaskan lebih lanjut pakai metafora pasien dan dokter. Jadi di sini eh, ya metafora bilang setiap tubuh itu memiliki potensi aktif untuk menyembuhkan dirinya sendiri dari penyakit tertentu. Dan tubuh dapat memanfaatkan proses internal untuk penyembuhan holistik. Tapi kadang-kadang orang nggak bisa menyembuhkan diri melalui proses alami. Dan orang tersebut membutuhkan bantuan dokter terlatih yang dapat mengaktifkan penyembuhan dari dalam diri pasien. Mungkin contoh yang paling simplifatnya ya kalau misalnya kita jatuh, eh, lutut kita kena luka, berdarah, ya sebenarnya kalau kita diemin aja dia bisa sembuh, tapi ada bekas lukanya segala macem. Tapi kalau kita kasih betadine, kita kasih apa obat-obat yang lebih advance itu bisa sembuh lebih cepat dan juga tidak ada bekas gitu ya. Dan mungkin berpengaruh ke eh, berbagai macam penyakit lainnya gitu ya. Jadi ada this healing proses dalam eh, pencarian pengetahuan ya menurut Aquinas. Nah, lanjut ke proses pengajaran itu sendiri. Jadi kita udah tahu pemikiran Aquinas tentang knowledge itu sendiri bagaimana dia harus dipantik, dan bagaimana antara hubungan antara guru dan murid. Nah, gimana dengan praktikal proses pengajarannya? Dibilang mengajar dan belajar bukanlah hubungan sebab akibat. Guru tidak secara langsung menyebabkan siswa belajar, tapi siswa datang dengan kecenderungan pengetahuan yang laten dalam diri mereka. Jadi dia melihat siswa sebagai seseorang yang berdaya. Dan di situ ada proses
sinkronisasi ya, di mana guru dan murid saling belajar secara simultan dan membangun pengalaman dan mengkonstruksi pengetahuan bersama-sama. Dan model yang dipakai adalah Socratic Methodologies, di mana tanya jawab di sana ya. Dan baik siswa maupun guru memperoleh pengetahuan individual melalui pengalaman belajar yang interaktif ini. Nah, salah satu yang menarik juga adalah Aquinas itu menekankan kalau guru itu harus harus sangat antusias dan juga cinta pada materi pembelajarannya. Dan ini bisa kita lihat dari para pendidik kontemporer ya. Misalnya kalau yang aku belajar adalah Bettina Love. Jadi kalau guru itu udah punya kecintaan dan antusiasme yang luar biasa pada materi pembelajaran, dia akan bisa mentransfer bukan hanya pengetahuan kepada siswanya, tapi juga antusiasmenya ini. Jadi ketika kalau teman-teman lihat kayak di video-video guru-guru fisika di TikTok atau di YouTube gitu ya, mereka mencoba eksperimen-eksperimen mencampurkan dua substance dan akhirnya menjadi satu cairan yang bisa berubah warna atau belajar gravitasi yang ngedorong bola. Itu kan sebuah excitement dari gurunya yang mencoba untuk oke, gimana cara orang bisa murid-murid gue bisa memahami gaya sentrifugal nih. Ya dia mencoba berbagai cara agar itu bisa menjadi sangat menarik, dan dengan eksperimen itulah atau observasi yang dilakukan, si muridnya juga bisa punya experience yang sama, ketercintaan akan pengetahuan atau materi pembelajarannya. Nah, tapi jangan sampai again guru punya posisi yang tinggi yang tidak bisa diraih karena menurut Aquinas eh, guru itu juga belajar dari bagaimana siswa memahami pembelajaran melalui perspektif mereka. Dan pengajaran bukanlah proses yang linear, tapi terjadi ketika guru dan siswa terlibat dalam pertanyaan dan percakapan yang konstruktif. Siswa harus secara individual membaca, merenungkan, memikirkan ide-ide. Dan bagi Aquinas, pedagogi dari tindakan mengajar terjadi pada momen-momen keterlibatan guru dan siswa. Dan pada akhirnya, Aquinas percaya bahwa mengajar belajar adalah tindakan manusia yang terhubung secara spiritual melalui interaksi yang otentik. Menarik ya. Ini sudah di eh, udah di eh, show oleh Aquinas saat itu. Ini a bit of Summa Theologica. Summa Theologica itu kan karya monumentalnya si Aquinas. Banyak ngomongin tentang pendidikan, tapi mostly tentang teologi sesuai dengan namanya. Dan di sini dia nggak mau pakai pengajaran mode didaktik dan berpendapat bahwa pengajaran terjadi melalui berbicara, berpikir, dan menulis. Dan tujuannya adalah untuk menjelaskan penalaran yang kompleks kepada orang awam dan menjawab pertanyaan pendidikan yang lebih luas tentang asal-usul spiritual pengetahuan dan pengajaran. Kalau teman-teman tertarik, ini udah open source ya bukunya. Bisa dibaca dimanapun. Nggak perlu beli. Walaupun bukunya sendiri agak tebal dan susah. Ya, di masa ini, di masa semua teologi juga dibuat, Tuhan dipandang sebagai kekuatan maha kuasa dan sumber kebenaran. Dan Aquinas mengakui kehadiran Tuhan yang meresapi segalanya, namun ia juga mengintegrasikan pengetahuan alamiah. Maksudnya gimana? Jadi dia mencoba menggunakan nalar untuk mengetahui eksistensi daripada Tuhan. Yang aku bilang cosmological arguments itu eh, secara simplifatnya dia kayak bilang segala sesuatu itu harus ada asalnya, dan asalnya itu sendiri yang tidak memiliki asal sebelumnya. Jadi kalau kita lihat misalnya ada domino ya, domino yang bergerak, yang moving, jadi satu domino jatuh, semua domino selanjutnya jatuh gitu, sampai berapa panjang. Tapi kan domino itu bisa jatuh karena ada yang movers, ada moversnya ya. Either itu tangan kita, either itu angin. Nah, menurut si Aquinas, si moversnya ini adalah Tuhan. Jadi dia pakai silogisme untuk menjelaskan eh, benda-benda di dunia ini moving, pasti ada yang membuat itu menjadi moving, dan yang membuat itu menjadi moving harus unmove movers. Movers yang tidak bisa unmove. Dan itu adalah Tuhan. Itu
very simplified version. Kalian bisa baca juga eh, argumen kosmologisnya dia. Dan itu salah satu contoh dia mencoba untuk menghadirkan penalaran reasoning dalam konteks teologis untuk eh, existence of God gitu ya. Waktu itu banyak dikritik ya. Apalagi kalau sekarang kita lihat dari eh, teori relativitas segala macam. Tapi tenang aja, cosmological arguments itu zaman sekarang udah jauh lebih advance kayak Yuji Nagasawa segala macam udah bikin reasoning yang more kompleks, tapi tetap dari segi masing-masing ya, apakah reason ini cukup atau enggak untuk menjelaskan the existence of God ataupun enggak. Namanya cosmological arguments. Start from Aquinas. Bukan Aquinas. Sebelum Aquinas tuh ada siapa Abelard? Bukan Abelard. Ada yang tahu gak siapa? Ya pokoknya Aquinas ini mengkritik salah satu teolog yang mencoba menalar keberadaan Tuhan. Dan dari situlah dia berargumentasi ya di Summa Theologica tentang cosmological argument yang akhirnya dikritisi oleh teolog-teolog atau filsuf-filsuf setelahnya juga. Lanjut, pendekatan fasilitatif ini terhadap pengajaran dan penyelidikan spiritual membutuhkan penjelasan. Dan Anselmus ya, ya Anselmus. Summa Theologica adalah contoh pedagogi Aquinas yang diterapkan secara nyata. Dan karya ini menawarkan pelajaran intelektual pada mahasiswa universitas dan para imam yang bekerja di lapangan. Yes, itu menarik ya. Dan kita bisa lihat eh, metode metode si Aquinas ini dipakai banyak orang. Kalau misalnya aku lihat dari perspektif Kristen gitu ya. Kalau di gereja-gereja liberal misalnya mereka banyak masukin eh, teks textual criticism, bukan textual criticism, textual interpretation daripada kitab suci dengan misalnya komparasi dengan Thich Nhat Hanh dari Buddhism atau dengan Al-Quran atau dengan teks-teks filsafat, psikoanalisis dan segala macamnya. Kalau di gereja-gereja evangelical pun dari pengalaman aku lumayan masukin eh, interpretasi teologis dengan filsafat Yunani atau filsafat Renaissance eh, dan juga filsafat China misalnya kalau di gereja-gereja Tionghoa di Indonesia gitu ya. Jadi udah banyak percampuran dan yang itu menghasilkan pengetahuan baru dalam teologi juga. Dan menarik, walaupun banyak ketidaksetujuan ya antara para teolog ini, teolog liberal, teolog konservatif, teolog Asia, teolog Barat, tapi itu membuahkan sebuah eh, bukan bukan sebuah membuahkan banyak banyak eh, studi baru ya. Nah, struktur semua teologika ini ada empat. Dari hakikat ilahi membahas tentang keberadaan, hakikat dan atribut Allah, hakikat manusia mengkaji hakikat manusia, tujuan hidup, kebajikan dan keburukan, teologi moral, hukum dan sakramen, dan integrasi pemikiran ajaran Katolik. Nah, itu eh, kita udah skip. Baca kalau kalian ada tertarik. Dan ini fokus di proses bertanya dalam pembelajaran. Jadi strukturnya adalah guru sendiri mengajukan pertanyaan untuk membuka jalan pengetahuan dalam diri siswa, bukan untuk menunjukkan otoritas. Nah, ini penting ya. Hierarkinya itu bukan ada di pembelajaran, tapi ada di bagaimana dari mana pengetahuan itu berasal. Tapi kalau di kelas dia mencoba untuk meniadakan otoritas guru dan murid yang opresif, apalagi gitu ya. Dan juga masuk ke refleksi siswa, siswa merenungkan pertanyaan dan mengakses pengetahuan bawaan mereka, innate knowledge mereka. Lalu siswa mengajukan pertanyaan mereka sendiri, memperdalam pemahaman, dan terjadi dialog. Guru dan siswa belajar bersama melalui proses bertanya. Dan again ini sangat Socratic methodologis ya, yang dimasukkan ke formal education. Dan Aquinas tetap setia pada eksistensi Tuhan sebagai pencipta sumber kebenaran, tetapi mengintegrasikan pengalaman alami sebagai metode pengajaran. Nah, ini asumsi Aquinas tentang siswa dari kita, kalau kita bisa rangkum dari slide sebelumnya. Jadi setiap siswa itu punya innate knowledge, di mana ide dan perspektif pribadi dia itu eh, se- sangat otentik ya, dan berbeda dari siswa-siswa lainnya, even gurunya sendiri.
That's why gurunya harus belajar dari semua siswanya. Dan ini juga menjadikan siswa sebagai makhluk yang bermartabat karena mereka memiliki akal, bukan sebagai seseorang yang tidak tahu apa-apa dan kita harus ngajarin semuanya letterlock gitu. Dan juga dia mengeksplorasi gagasan, akal siswa dapat terbuka untuk mengeksplorasi berbagai gagasan dalam perjalanan menuju kebenaran dan keterlibatan secara aktif. Siswa bukanlah penerima pasif, melainkan peserta aktif dalam proses pembelajaran. Kita bisa melihat ini kayak eh, critical pedagogi, tapi tetap beda ya. Karena critical pedagogi fokus kepada praksis action dari mereka punya eh, opresi. Mirip kayak konstruktivism juga, benar, betul. Dan sepertinya Piaget ini juga terinspirasi dari Aquinas ya. Yes, ini terakhir pelajaran dari Aquinas untuk pendidikan modern. Mengintegrasikan berbagai sumber pengetahuan tanpa mengorbankan keyakinan inti. Menghargai siswa, mengakui bahwa siswa datang dengan pengetahuan dan perspektif yang berharga. Inquiry-based learning mendorong pertanyaan dan dialog sebagai jalan menuju pemahaman yang lebih dalam. Dan keterlibatan guru. Guru harus menjadi partisipan aktif dalam proses pembelajaran dan bukan hanya fasilitator. Ini juga akhirnya mendapat banyak kritik ya tentang Aquana sendiri karena terutama dari eh, teoretikus kritis gitu ya. Kalau terutama di keseimbangan iman dan nalar ini. Tapi itu kita bisa masuk ke diskusi. Pas sudah setengah jam. Nah, diskusinya sebenarnya dua. Pertama, gimana pendekatan pedagogis Aquinas ini, khususnya penekanan pada pertanyaan aktif dan innate knowledge, pengetahuan bawaan siswa, dapat diterapkan secara efektif dalam pendidikan modern. Dia mengutamakan beragam gaya belajar dan kurikulum sekuler. Yang kedua, merefleksikan sintesis iman dan nalar Aquinas, pelajaran apa yang dapat diambil oleh pendidik kontemporer dari karyanya yang mendorong integrasi intelektual yang lebih dalam dan mengatasi pencarian siswa akan makna tujuan di dunia yang berkembang pesat. Atau mungkin ketika juga boleh terhadap sintesis ini, gitu ya. Oke, mari kalau teman-teman yang mau menjawab, kita buka forum ini. Teng, teng. Kalau ada yang lebih nyaman untuk chat, bisa chat juga. Kalau ada yang mau raise hand, ngomong, lebih disarankan untuk raise hand dan ngomong. Kita saling belajar di sini. Kalau ini sambil nunggu teman-teman ya. Kalau aku mau jawab ya, aku mau jawab nomor dua sih. Karena sistem pendidikan di sekolahku dulu itu juga lumayan menggabungkan ya antara iman dan nalar. Tapi salah satu masalah yang muncul adalah gimana kalau misalnya si pengetahuan ini atau sains misalnya ya, dia eh, tidak bisa disintesiskan dengan iman gitu ya. Misalnya waktu itu belajar tentang evolusi, belajar tentang Big Bang, kalau misalnya eh, dunia yang mengembang dan segala macamnya itu tidak di tidak bisa digabungkan dengan kepercayaan kalau misalnya ada si eh innate ada si pencipta gitu ya. Dan akhirnya dibilang ya ini kita hafal aja ya semua buat ujian. Tapi ya kita nggak harus percaya apa yang ada di buku teks kok. Itu mungkin salah satu contoh kalau misalnya kritik ya ketika sintesis yang dipaksakan justru bukan bisa membuat integrasi yang lebih dalam, tapi justru bisa ngebuat orang bertanya-tanya ya, kenapa disuruh hafal doang, dan kenapa ketidaksetujuan akan sains itu berasal eh, dari teks yang ditulis 3.000 tahun lalu, bukannya justru misalnya kita ngelihat secara kontekstual segala macam. Dari KI saya dalam konteks pendidikan ilmu alam,
Mungkin ada bagian dari metode pedagogi Aquinas yang kurang, yaitu proses pembuktian saintifik atau observasi objektif atau controlled experiment. Yes, thank you, Kak Yesaya. Ya ini eh, menarik juga ya, karena si scientific eh, observasi ini pun sebenarnya udah dijalankan oleh Aristoteles waktu itu ya. Ketika dia belajar tentang zoologi ya, atau biologi. Dia ke berbagai tempat mengobservasi bagaimana hewan, tumbuhan berkembang, berinteraksi. Tapi entah kenapa ini eh, nggak masuk. Atau mungkin juga keterbatasan dari papernya. Kita nggak tahu ya. Karena papernya sendiri pun cuman eh, 15-20 halaman dari KGEP. Di kasusku jadinya pseudoscience gitu kalau soal pembahasan evolusi. Lucunya Adnan Oktar akan ada masuk ke buku LKS Biologi gak tahu kenapa. Iya ya. Ternyata mirip-mirip ya di berbagai tempat. Karena itu juga yang peran penting guru ya. Bagaimana gurunya bisa menavigasi itu. Dari Kak JC, Thomas dari mazhab perennialisme yang menganggap guru sebagai master, muridnya jadi apprentice dan menolak guru sebagai fasilitator. Sementara Piaget atau Vygotsky dari konstruktivisme yang menganggap guru sebagai fasilitator. Yes, dan di papernya sendiri sebenarnya dia ada mention sedikit tentang konstruktivisme, tapi aku nggak masukin ke slide ini karena kepanjangan ya. Kita coba lihat ya di halaman ke ada yang udah baca dan lihat gak kemarin? Mm, 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 mm. Wah, nggak ketemu ya? Atau ada di paper lain ya? Sorry, nggak ketemu deh. Oh, ada ya di paper yang di bagian ya? Yes, yes, yes. Nggak ketemu halaman ya? Coba aku cari. Constructivism. Oh, ini ternyata di terakhir paragraf terakhir nih. Aquinas' assumptions about students that they already possess ideas and personal perspective honors the human being as dignified by their reason. That reason, Aquinas reminds us, can then be open to explore variant ideas on the path of truth. The context of Aquinas' life evoked in him a broad-minded generosity and intellectual patience. His most significant premise was the reality of God and how God's reality ordered nature and learning. He transcended the constructivist approach by moving the teacher from their role as facilitator to active engager. Teacher and students were closely connected through inquiries and distinctions leading to informed responses and new questions. So, ternyata di bagian terakhir, di conclusion. Thank you ke Jess Yangan. Mari, ada yang mau share nih pertanyaan satu ataupun dua. Monggo, monggo. Dari Kak Herianto. Monggo, Kak Herianto. Oke, thank you. Ini baru habis beres-beres juga nih, lagi sambil nyimak. Oke, tadi kan ditanya tentang Thomas Aquinas ya. Kalau saya sendiri mempelajari Thomas Aquinas itu lebih ke sosiologi agama ya, waktu itu ya. Jadi nggak mempelajarinya dari segi pendidikan. Jadi karena belajarnya dari sosiologi agama, maka perspektifnya ini kan tadi ada hal yang disebutkan bahwa dia sangat dipengaruhi oleh agama Kristen dan agama Katolik ya. Dan di situ di dalam konsep pendidikannya, Aquinas sendiri itu kan menganggap bahwa manusia itu adalah serupa Allah. Jadi ada wahyu Tuhan yang sudah ada embedded di manusia ketika dia lahir. Jadi itu yang menjadi faktor pemikiran dia ya kalau dari kajian kami di sosiologi agama. Jadi begitu lahir karena dia itu diciptakan serupa Allah, jadi ada wahyu Allah yang sudah ada embedded di dalam DNA-nya manusia
Dan inilah yang menjadi cikal bakal dari akal budi yang membedakannya dari makhluk lain di dunia ini. Sehingga dari akal budinya ininya nanti ini yang harus dikembangkan. Jadi kalau akal budinya nggak dikembangkan, maka dia tidak akan menjadi manusia dalam arti yang sesungguhnya. Nah, untuk mengembangkan akal budinya di sini, yang dibutuhkan itu adalah pembimbing di situ ya, yang saya pahami ya waktu kami belajar sosiologi agama, dia butuh seorang pembimbing. Dan kebetulan di masa itu kan karena sangat dipengaruhi oleh teologi Kristen, jadi keguruan dari Isa Al-Masih atau Yesus Kristus ya. Jadi disitulah dia membutuhkan seorang guru untuk bisa mematangkan akal budinya manusia itu. Dan wahyu Tuhan itu baru bisa ditafsirkan dengan baik ketika ada si guru. Nah tadi ada yang menyinggung tentang Vygotsky nih. Nah menariknya tentang Vygotsky ini kan kalau kalau menurut saya kalau pemikiran Thomas Aquinas ini lebih ke teacher center ya. Jadi ada teacher centernya. Jadi kalau harus ada guru pembimbing baru dia bisa mencapai semacam enlightenment atau pencerahan supaya akal budinya bisa bisa bekerja. Tapi kalau Vygotsky kalau di aspek pendidikan ya kalau yang saya tahu Vygotsky itu kan lebih ke social cultural constructivism. Jadi dia nggak konstruktivisme murni, tapi dia social cultural constructivism. Yang artinya dia mendukung bahwa perkembangan pengetahuan itu harus melalui interaksi sosial dan interaksi sosial itu akan lebih baik jika karena memang dalam Vygotsky juga ada satu hal yang ada simetrinya dengan pemikiran Thomas Aquinas karena di sini Vygotsky juga menganggap manusia itu dilahir bukan kertas putih jadi dia udah punya pemikiran sendiri tetapi dia ada batas belajar yang disebut dengan JPD ya ZBD Joint Proximity Development jadi ada batas. Nah kalau dia sampai ke batas itu dia udah nggak bisa berkembang lagi maka social cultural konstruktivisme itu perlu dikembangkan dengan adanya bimbingan dan interaksi dengan manusia lain. Dan dengan adanya interaksi dengan sosial manusia lain, barulah pengetahuan atau kematangan segi keilmuannya itu baru bisa berkembang melompat dari JPD-nya. Kalau enggak ya sebatas itu aja. Jadi di batas paling mampunya aja gitu ya. Jadi nggak bisa lebih dari JPD-nya. Jadi itu yang bisa saya pahami ya tentang pedagoginya Aquinas ya. Tapi ya itu pemahaman saya lebih ke sosiologi agama ya. Karena kalau untuk mengkajinya dari segi pendidikan, saya belum pernah membaca lebih jauh tentang untuk bukunya sendiri, buku teks asli dari Aquinas sendiri saya belum pernah baca. Jadi itu hanya lewat aja ketika kami membahas sosiologi agama ada disinggung tentang Thomas Aquinas. Jadi itu yang bisa saya uh, share di malam ini. Terima kasih. Yes, thank you, Kak Haryanto. Iya, nyambung ya tentang konsep image of God, imago Dei tadi. Karena satu konsep penting juga ya kalau di teologi Kristen itu, apa yang membedakan manusia dengan hewan misalnya. Kita sama-sama bisa merasa emosi, tapi manusia punya nalar, punya reasoning yang dimana binatang nggak punya. And that's why itu penting untuk di-develop. Let's go. Ada lagi yang mau share-share nih, boleh dari kalam. Kalau di deep learning dalam kurikulum Indonesia, kira-kira relate gak ya dengan pedagogis Aquinas? Wah, deep learning yang di kurikulum Indo kayak gimana ya? Kalau ngomongin deep learning, aku tahunya dari machine learning ya. Pedagogis di deep learning Indonesia ada definisinya tersendiri. Coba kita cek. Apa itu deep learning di kurikulum Indonesia? Kurikulum Merdeka ya kayaknya. Oh, ini Kak Gap udah kasih nih. Dalam praktik pedagogis, guru akan lebih spesifik dalam menyusun strategi mengajar. Strategi mengajar yang dipilih guru bertujuan agar prosesnya memberikan pengalaman belajar yang otentik untuk murid.
Guru mengutamakan praktik nyata mendorong keterampilan berpikir tingkat tinggi. Hmm, menarik. Ini mungkin mirip kayak ini ya, kayak individualized educational plan kalau di special education. Thank you. Oke. Dari Tempo tuh ya, definisinya tadi, penjelasannya tadi. Melihat pengalamanku dengan guru saat sekolah, saya tidak mungkin. Agak pesimistik kalau kata Kak Gep. Yes. Ada yang mau share-share? Ini juga jadi bahan perdebatan waktu itu ya. Apakah manusia punya, manusia dilahirkan memiliki sesuatu atau kertas kosong aja. Yang juga berangkat dari pemahaman teologis dan berbeda dengan pemahaman lebih sekuler di Western civilizations yang Kristen banget saat itu. Ada lagi. Atau kita tunjuk nih apa pendapatnya dari siapa gitu. Aku bertanya gak ya, ini praktik di kelasnya contohnya bagaimana? eh Jujur, aku nggak tahu karena mungkin kalau teman-teman yang sekolah di sekolah Katolik atau di sekolah tinggi teologi atau STF yang Aquinas banget bisa share gak di sini? Karena aku sendiri nggak pernah ya. Kalau dari pengalaman aku sendiri yang paling mirip dari eh, pembelajaran pedagogi saya Aquinas itu sebenarnya lebih ke eh, kelas seminar ya. Eh, seminar ya. Seminar course. Jadi kita dikasih bahan bacaan 5-6 paper setiap minggu. Nah, itu pengetahuan bawaan kita. Dari pre-reading yang banyak banget ini, di kelas langsung masuk ke diskusi ya. Jadi gurunya masuk, kasih pertanyaan satu, pertanyaan dua, pertanyaan tiga, terus disuruh debat, disuruh apa gitu. Jadi benar-benar nggak ada materi gitu. Atau kita disuruh dikasih dikasih satu kanvas gede. Oke, dari kalian ngebaca 5-6 paper minggu lalu, lukiskan apa yang kalian tangkep. Disuruh gambar. Tapi yang kalau yang dialogis lebih itu sih, kalau yang dari pengalaman aku ya. Oh, Kak Gap, monggo. Halo, Kak Gap present? Kepencet kah? Atau masih di mute? Atau kita ke KJC dulu kali? Monggo, Kak. Ya. Halo, Yes. ya, bisa cukup kedengaran ya. Yep, kedengeran. Jelas. Ya, ya kalau merespon pertanyaan yang pertama, bagaimanakah pendekatan pedagogis Aquinas, khususnya penekanan pada pertanyaan aktif, pengetahuan bawaan yang dapat diterapkan secara efektif. Kalau untuk pengetahuan bawaan, saya belum tahu pasti sebetulnya, tapi kecurigaan saya, Thomas Aquinas karena memang mazhab metafisiknya itu kan realisme ya, artinya dia masih termasuk ke dalam realisme sebetulnya, walaupun dia mencoba pada masanya itu ada perdebatan sengit antara mazhab metafisik realisme dengan mazhab nominalisme seperti itu. Yang satu, yang realisme ekstrim, lebih menganggap bahwa yang real di dalam dunia ini hanyalah yang universal begitu. Semakin konseptual dia, semakin abstrak dia, maka dia semakin real. Sementara eh, nominalisme percaya bahwa
yang partikular saja yang real, atau yang makin mendekati yang material dia makin itulah yang real gitu, makin konkret dia makin real. Nah, Thomas Aquinas sebetulnya dia masih bisa dikatakan realisme, walaupun dia mencoba menengahi. Artinya dia realisme yang moderat begitu, dengan mengikuti gaya berpikirnya Aristoteles yang notabene memang realisme moderat juga gitu, berasal dari mazhab itu. Jadi mungkin masih ada sisa realisme yang ekstrim yang dia pahami gitu, ditambah lagi dengan hmm, apa ya, konsepsi-konsepsi dalam kekristenan yang menganggap bahwa pengetahuan itu tidak semuanya diperoleh dengan cara empiris, walaupun kita cukup bisa lihat bahwa pendekatan Aristoteles cukup banyak empirisnya, tapi kemudian diramu lagi dengan semacam, mungkin ada pemikiran Platonis juga bahwa, atau Sokratik gitu ya, yang notabene sebenarnya sama gitu, bahwa sebetulnya ada pengetahuan bawaan yang kemudian itu sebetulnya dengan cara berpikir realisme ekstrim seperti itu, realisme Platonis, bahwa ada sesuatu yang memang sudah kita ketahui, yang kita bawa gitu dari dunia alam sana, yang sebelum kita berinkarnasi menjadi manusia ini, menjadi badan ini gitu. Jadi dalam dunia badan ini, ketika kita terperangkap dengan tubuh gitu ya, ini kalau kalau murni dari Platon atau Socrates kira-kira, ya kita kemudian menjadi lupa gitu, lupa ingatan atau oblivious gitu. Nah, tugas dari seorang guru atau seorang master itu, atau seorang Socrates itu adalah dengan menggunakan metode bidan, yang dimana secara apa ya, secara metafor bahwa si murid ini adalah wanita hamil gitu, yang kemudian dia sudah punya kandungan, yang punya kandungan adalah muridnya bukan si gurunya. Jadi kandungan itu ya tugasnya bidan adalah memberikan apalah ya, dorongan, motivasi dan lain sebagainya sehingga anak itu bisa keluar gitu. Jadi pengetahuan itu bisa keluar. Jadi bukan pengetahuan yang dicari atau diciptakan, malah pengetahuan yang lebih di discovery gitu dalam hal itu. Tapi memang dia tidak se ekstrim Plato kelihatannya ya. Lagi-lagi saya bisa aja salah, tapi karena dia mengikuti Aristoteles, saya pikir nggak akan se ekstrim Plato yang lebih percaya bahwa itu semua bisa diraih begitu. Jadi dia masih menempatkan juga dunia empiris, dunia pengamatan yang masih kita perlukan gitu. Nah, itu kalau diterapkan dalam pendidikan modern, saya pikir pengetahuan secara abstrak gitu ya, atau yang non empiris mungkin ya, kalau pendekatannya lebih santai begitu. Dan pengetahuan empiris itu dua-dua dikerahkan saja gitu. Dimaksimalkan masing-masing, dioptimalkan masing-masing, seperti itu. Nah, kemudian eh, kalau melihat tadi yang eh, metode dialognya Thomas Aquinas ini sebetulnya sebetulnya cukup sokratik sebetulnya, dalam artian dia berani di dalam, uh, saya kebetulan punya buku Summa Theologiae, tapi yang sudah lebih abridged lah gitu ya, yang lebih ramah terhadap orang awam gitu. Nah, di buku itu memang selalu dia bertanya tentang sesuatu, baru dia memberikan kebenarannya. Inilah jawaban dia, seturut dengan iman Kristiani dia. Nah, nanti dia tidak puas dengan itu, baru dia akan berikan objection. Nanti objectionnya ada objection satu, malah dia menyerang sendiri tadi jawaban dia yang dia sudah punya, baru nanti dia jawab sendiri objection itu, baru nanti menyajikan objection dua, bahkan bisa sampai dua atau tiga objection gitu, untuk satu kasus aja gitu, untuk satu kasus aja tentang Allah itu tidak ada, Allah itu ada gitu ya. Pada akhirnya nanti dia akan bilang bahwa Allah itu ada, tapi dia akan mencoba, tidak akan puas dengan hanya jawaban positif Allah itu ada karena begini-begini. Dia akan serang pendapat dia sendiri, seolah-olah dia adalah Thomas Aquinas kedua gitu, yang menyerang sendiri dirinya sendiri, dan dia akan menjawab kembali pertanyaan itu. Kalau di dalam retorika klasik, sebetulnya untuk penyusunan apa ya, naskah retorika secara klasik begitu, itu ada satu step yang disebut namanya itu refutatio. Apa refutatio itu, atau refutation gitu. Jadi setelah kita melakukan confirmation, jangan puas dengan itu, kita kita serang lagi yang kita sudah argumenkan tadi di atas, dengan pertanyaan-pertanyaan yang dan juga dengan apa ya, premis-premis yang bisa menyerang itu, tapi kemudian kita harus bisa menjawab itu kembali gitu. Jadi memang metode
apa ya, berdialektika seperti ini saja itu sudah Sokratik sebetulnya. Tapi kemudian nanti ketika ini dimasukkan ke dalam cara penulisan retorika klasik atau retorika yang kemudian diwarisi nanti sama para pemikir di medieval gitu ya, itu nanti kemudian jadi kayak bisa dimasukkan ke dalam naskah tulisan gitu. Pertama untuk sesuatu apa ya, naskah tulisan yang bersifat argumentatif seperti itu. Nah, ini menurut saya sih menarik karena beberapa sekolah yang saya tahu menerapkan ini sebetulnya. Melakukan ini artinya mengajarkan retorika klasik untuk murid-murid SMA. Gitu. Ada beberapa sekolah yang saya kenal, adalah paling nggak satu sekolah yang saya kenal begitu melakukan itu seperti itu. Di tengah-tengah ya kalaupun kita sebut sekarang itu ada aja pelajaran retorika walaupun namanya bukan retorika ya, ilmu komunikasi atau apa yang bisa jadi mungkin tidak apa ya memasukkan itu gitu di dalam kurikulum mereka. Nah, ini kalau ini bisa dimasukkan. Walaupun seringkali nama nama Thomas Aquinasnya seringkali nggak disebutkan, dilupakan gitu ya. Padahal dia banyak punya sumbangsih gitu dalam membuat itu tuh lebih tertata dengan rapi. Begitu kira-kira. Terima kasih. Thank you, Kak Jesiaman. Wah, iya menarik ya. eh aku ya belum pernah baca semua teologikanya sih, tapi menarik ya. Tapi kalau aku lihat dari gimana dia kosmological argumen dia, aku nggak ngelihat dia ngebantah argumen tentang kosmologi sih. Tapi dia lebih ke bikin beberapa premis yang poinnya sama. Tapi itu menarik ya. Atau mungkin di bukunya dia ada bantah-bantahan juga. Itu menarik banget sih. Karena eh ya di Unmoved Mover ini sebuah pemikiran yang bisa didiskusikan lebih lanjut. Kak Gap, apakah sudah... Oke, Halo, suaraku kedengar kan ya? yes, kedengeran. Sebenarnya ini cuman refleksi aja sih dari pengalamanku di kampus ya. Karena ada satu dosen yang mencoba untuk nge-initiate pendekatan ini di proses belajar di kelas. Waktu itu kita lagi belajar soal isu migrasi terkhususnya pandangan terhadap refugee sama women issue gitu. Cuman sayangnya waktu itu eh, memang dari apa ya silabus kelas mengajarnya emang udah disiapin readings material supaya em, siswanya tuh membaca dan kita punya discussion di sesi kelas tersebut. Terus kita juga bisa share pengalaman kita soal isu tersebut. Tapi ketika dosennya mencoba menginitiate question, hampir kebanyakan siswanya itu rata-rata em, apa ya? terpressure untuk menjawab gitu sih. Jadi aku jujur nggak tahu ya apakah ini relevan dengan apa sih teologi dan filsafat itunya gimana. Cuman em, gimana ya cara bilangnya? Em, Meskipun mereka dikasih ruang untuk berbicara, eh, tapi rasanya kayak mahasiswanya sendiri juga gimana ya tidak mau berbicara gitu loh. Dan eh, apa ya ketika di challenge lagi misalnya mereka mengkasih statement mereka tidak mendukung refugee dari negara-negara konflik karena bisa membawa kejahatan dan sebagainya gitu. Dan dosennya mencoba nge-push mereka dalam artian ngentantangin kayak oh kenapa bisa gitu kenapa bisa gini 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 dan sebagainya. Tapi endingnya malah gimana ya mereka semakin takut untuk apa ya nge-defend argumen mereka atau ngasih opini mereka karena mereka merasa tertantang gitu sih jadi kayak aku nggak tahu apakah eh, kultur di mungkin di kampusku sih ya em, itu bisa cocok, bisa ngasih space yang bagus supaya siswanya bisa lebih aktif, bisa lebih banyak belajar dan lebih paham soal materinya, atau malah merasa lebih inferior gitu ketika mereka dipush atau ditantang supaya mereka lebih terarah gitu. Jadinya dosenku jadi semakin frustasi nih karena dia mencoba buat kedorong mahasiswanya buat
berpikir kritis, tapi mahasiswanya sendiri malah gimana ya? Takut, takut salah, takut ngerasa dipojokin, dan at the same time ya frustasi sih endingnya gitu. Jadi itu yang terjadi di pengalaman kelasku. Tapi aku nggak tahu di teman-teman lainnya. Itu aja sih. Makasih. Thank you, Kak Gep. Eh, iya, menarik ya. Di tempatku juga sekarang, kalau orang-orang dari Asia juga lumayan lebih diem ya, lebih takut. Tapi kalau yang bule-bule nyerocos terus. Tapi juga mungkin itu salah satu eh, bentuk ini ya, eh, pengalaman sebelum dalam belajar ya. Karena aku udah dapet dosen dari Asia gitu ya. Dia bukan di kampusku, di kampus lain sih. Aku ikut kelasnya dia gitu. Itu galak banget. Terus kalau ada orang nanya, dia bisa bilang kayak, pertanyaan lu jelek sih ini gitu. Minimal kalau guru-guru bule itu lebih banyak basa-basinya ya. Mau pertanyaan kita sejelek apapun sebenarnya, tapi dia bilang, oh iya, thank you banget pertanyaannya. Ini menarik. Kalau kalau nggak dibilang bagus, berarti menarik gitu. Dan akhirnya dia coba elaborasi, dan dia menganggap eh, pertanyaan-pertanyaan ini precious gitu ya. Dan ngebuka orang lain buat diskusi. Nanti kalau ada ya, dan mereka bisa ngelihat kalau ada yang diem di kelas, mereka coba tanya gitu. Kamu ada kepikiran sesuatu gak? Namanya A misalnya gitu. Tapi dengan cara seperti itu, dengan cara approach yang very basa-basi, tapi justru eh justru ini ya, justru empowering gitu ya, dibandingin kalau pengalamanku ya, yang dosen-dosen Asia ini galak-galak sih. Jadi anaknya takut buat nanya kayak, nanti nanya di bulan bulan jelek lagi. Walaupun ya mungkin pertanyaan kita jelek kayak waktu itu sih. Dari Kak Filipus monggo. Oke, di sini aku izin mau jelasin ya. Pandangan aku nih buat Thomas Aquinas nih di bagian pendidikan tuh benar-benar baru karena dari saya sendiri tuh mempelajari Thomas Aquinas tuh di teori politik klasik, khususnya di program studi ilmu politik. Jadi mungkin agak menyesuaikan kali ya. Mungkin aku izin mengulas kali ya Boleh. pendekatan pedagogis dari Thomas Aquinas yang dari tadi dibahas yang pertama itu tentang penekanan ya, penekanan pada pertanyaan aktif ya karena manusia itu mempunyai akal ya manusia itu lebih dari kata manusia yang bisa untuk berbicara, bisa untuk berdiskusi. Jadi menurut saya penekanan pada pernyataan, pernyataan aktif itu bisa diterapkan dalam sebuah hal yang modern. Guru atau pengajar itu bisa berperan sebagai fasilitator atau sebagai pemantik lah istilahnya. Jadi guru itu mungkin bahasa saya mungkin agak sedikit ini kali ya, bukan sebagai pusat pengetahuan yang utama, mungkin sebagai bukan pusat pengetahuan bahasanya. Mungkin lebih ke pemantik, pemantik sosial lah. Terus sebagai guru sebagai pemantik itu berusaha itu memberikan siswanya untuk mengembangkan argumen dan juga mengevaluasi ide-ide dan menjawab pertanyaan yang terbuka atau bahkan mengkritik teorinya itu sendiri. Dan menurut saya ini cocok untuk gaya semua belajar ya karena menurut saya esensi dari belajar itu ya berdiskusi dan juga berdialog. Lalu yang kedua tadi kan ada natural knowledge ya. Kalau nggak salah itu Aquinas itu percaya bahwa manusia itu memiliki potensi yang besar ya. Potensi bawaan dari diri manusia sebagai anugerah dari Tuhan dan kodrat dari Tuhan untuk untuk aktif gitu loh dalam menekankan sebuah ilmu pengetahuan untuk menghargai latar belakang sendiri, latar belakang dirinya untuk menjelaskan suatu pembahasan dan juga memberikan kecerdasannya untuk berpartisipatif aktif dalam pembelajaran yang bersifat adaptif dan juga reflektif. Lalu yang ketiga tadi kan kesesuaian ya dengan dengan kurikulum ya. Menurut saya sih apa yang dibicarakan oleh Thomas Aquinas nih dan sebuah teori yang Thomas Aquinas ini kan sebuah hal yang sangat cocok ya sebenarnya walaupun Aquinas sendiri itu berangkat dari sebuah teologi ya, yang metodenya itu bersifat rasional dan terbuka terhadap eh, dialog in- dialog yang intelektual. Cuma eh, s- apa yang saya bahas dari Thomas Aquinas yang melihat dari
dari pandangan politik yang berbicara tentang keadilan. Ini saya rasa bahwa Thomas Aquinas itu mengajak supaya orang itu bisa kritis gitu loh, bisa melihat secara logika dan etika pada suatu kejadian dalam hal politis maupun juga hukum. Begitu juga saya mencoba menggabungnya dalam pendidikan pendidikan yang sekuler seperti apa yang dibahas. Jujur ini menarik banget ya karena aku sebagai pandangan yang politik yang pandangan sebagai mahasiswa ilmu politik untuk membicarakan pendidikan apakah ini cocok untuk gaya belajar atau sebuah kurikulum yang sekuler. Kalau kita melihat Indonesia sendiri ya untuk menerapkan kurikulum ya kita tidak mempunyai kurikulum yang pas gitu atau kurikulum yang jelas. Terkadang pun guru itu masih dipaksa untuk melakukan hal-hal yang bersifat administratif, kadang mengurus dokumen, mengurus hal-hal yang tidak seharusnya mestinya. Ya jadi guru tuh kadang pun mau mengajar pun ya menjadi menjadi niat gak niat sebenarnya untuk di sekolah negeri ya karena saya di sekolah negeri ya saya melihatnya seperti itu. Tadi tuh ada sebuah eh, di komentar dari Kak Gadis agak relate soal ini beberapa dosen dan melakukan atmosfer dan rasa dijudge kayak gitu. Ini sebenarnya balik lagi ke latar belakang latar belakang keluarga sih. Ini jujur ya, aku sedikit menceritakan pengalaman karena eh, ketika seorang anak itu diam-diam saja di dalam sebuah keluarga, dia itu bisa bisa pasti atau kadang bisa terjadi sebuah kekerasan dalam keluarga. Mungkin orang tuanya yang bentak-bentak ketika anaknya berusaha berpikir kritis atau berusaha menjawab atau membela diri kan. Lalu eh, bagaimana guru-guru ini bisa menerapkan gaya belajar yang mungkin yang apa yang diinginkan oleh Thomas Aquinas kan. Bagaimana guru itu sebagai pemantik dan juga fasilitator. Ini sebenarnya banyak ya guru-guru seperti ini ya. Jujur, aku bersyukur banget di guru-guru SMA aku, walaupun sekolah negeri banyak guru-guru itu yang memberikan bahan bacaan sebelum pelajaran itu dimulai. Atau biasanya tuh Hamin satu atau Hamin dua. Cuma terkadang kembali lagi ke siswanya masing-masing, kadang memang yang nggak mau belajar. Bahkan sampai sekarang pun di masa-masa kuliah ini, guru itu, dosen itu memberikan sebuah tugas atau yang disebut dengan reading report. Cuma kembali lagi ya reading report itu yang dikerjakan ya melalui AI dan tidak dibaca sama sekali. Dan ketika dites beberapa ya untuk berdiskusi dosen dosen sebagai pemantik untuk berdiskusi ya kurang lebih itu lagi saja orangnya yang terkadang yang menjawab dan banyak yang pada akhirnya tidak berpartisipasi aktif kan cukup disayangkan ya ketika Thomas Aquinas itu berbicara bahwa manusia itu mempunyai kecerdasannya masing-masing dan mempunyai sebuah moralnya masing-masing. Terkadang tuh kita sebagai manusia itu takut gitu loh untuk mengungkapkan pendapat karena memang dari manusia sendiri terlalu overthinking karena takut dijudge lah sebuah pengetahuannya, takut dijudge lah sebuah komentarnya. Ya itu mungkin ya sisi gelapnya manusia ya. Cuma menurut saya sendiri ya tidak ada masalah kan kalau misalnya kita berbicara atau memberikan sebuah komentar dalam menanggapi segala sesuatu hal ya. Dan saya juga mau berbagi pengalaman ya. Tadi kan eh, Bang Nathanael bilang ya, kadang kalau aku ingat sekali kok bahwa di bahwa pertanyaan aku tuh pernah dijat sama guru aku sendiri. Itu aku ingat banget di matkul sosiologi di kelas 10. Itu ketika aku bertanya soal dasar-dasar karena kurang paham, di situ aku dijat dianggap tidak mengerti dan tidak memahami padahal menurut aku sosiologi sendiri merupakan ilmu yang cukup rumit untuk SMA ya, apalagi kelas 10 gitu kan saya belajar yang IPS kalau itu kan butuh sebuah diskusi kan bahwa pembelajaran itu sebuah diskusi ya bukan guru tuh menurut saya tuh ya bukan mengajar di depan doang ya udah sekadar tulisan teori yang hafal-hafalan yang menurut saya itu kan bukan bukan sebuah hal pembelajaran yang lebih ya apa bedanya sama nonton YouTube kan sebenarnya mungkin balik lagi pandangan aku yang ke hal politik apakah ini bisa terapkan dalam pendidikan modern jujur secara teori iya bisa-bisa saja cuma balik lagi karena kita di Indonesia dan pemerintah kita tidak mengutamakan pendidikan yang jelas atau pendidikan yang terarah dan juga bagaimana pemerintah itu berusaha memberikan kurikulum atau siswanya agar bisa berpikir kritis ya menurut saya agak susah sih untuk diterapkan karena dari pemerintah itu sendiri yang menginginkan bahwa masyarakat itu ya lebih baik diam ya bisa dilihat sekarang masih
masyarakat yang bersuara atau memberikan tanggapan dalam hal-hal pendidikan atau hal-hal lainnya ya dianggap dicap hal-hal yang negatif, kurang lebih begitu. Mohon maaf apabila ada yang ucap salah kata karena memang pandangan saya Thomas Aquinas itu sebagai hal yang berkeadilan dalam politik dan hukum, kurang lebih begitu. Terima kasih. Thank you sharingnya Kak Filipus. eh ya, mungkin kita masuk ke kasiran dulu kali ya. Udah 1 jam lebih. Biar bisa semuanya Kak berbicara. Iya, Go. suara aku aman ya. Aman. Menarik sih ya, ngebahas Thomas Aquinas dari perspektif pendidikan, terus tadi perspektif sosiologi, terus tadi perspektif ilmu politik. Mungkin aku cuma mau sharing dari perspektifku di media studies gitu ya. Karena kalau di media studies itu kan selalu fokusnya ke subjektivitas dan ya subjek dan subjektivitas gitu ya fokusnya. Menarik sih kalau yang aku pelajari Thomas Aquinas pas aku kuliah S1 bachelor itu lebih ke bagaimana Thomas Aquinas itu memberi sistem atau grounding gitu ya untuk eh, eh, society medieval yang berpusat kekristenan di Eropa pada saat itu gitu. Karena kan pada saat itu udah ada interaksi antara eh, Islam yang di Cordoba yang di Spanyol itu sama Yahudi kan. Jadi ketika Islam lagi di Golden Age dan sudah mengadvanskan banyak banyak perkembangan sains dan Yahudi pun juga sama. Terus tapi Kristen masih terjebak di eh, apa ya sistem yang sangat dogmatis gitu. Dan kalau yang aku pelajari di sejarah media studies itu, jadi Thomas Aquinas itu yang kayak karena dia pada saat itu dia open minded gitu ya, open minded terhadap Islam dan Yahudi, akhirnya dia membuat gebrakan baru di gereja untuk eh, ikut mendekati pendekatan empiri kayak science gitu. Jadi kayak makanya dia mengeluarkan bahwa science dan atau capacity of reason gitu ya, kayak fide et ratio itu. Jadi kayak faith dan rasionalitas dan keyakinan terhadap Tuhan itu tidak bertentangan tapi itu hal yang satu gitu. Jadi kayak kalau yang aku pelajari di media seperti itu, jadi kayak Thomas Aquinas itu yang memberikan dalam tanda kutip memberikan izin untuk eh, Kristen Eropa pada saat itu untuk ikut mengikuti perkembangan yang ada di Islam dan Yahudi. Lebih ke situ sih kalau yang aku pelajari. Aku cuma sharing aja. Soalnya pada yang banyak yang sharing itu sih. Oh ya sama kalau misalnya mau sharing tentang pengalaman pendidikan juga iya sih kayak mungkin yang salah satu culture shock aku pas baru sampai Jerman itu bahwa ternyata kalau di sini itu budayanya lebih ke tidak ada pertanyaan yang bodoh gitu ya. Jadi kalau setiap kita mulai kelas pasti profesornya bilang, ayo silahkan tanya karena tidak ada pertanyaan yang bodoh. Kayak semua profesor selalu 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 ngomong kayak gitu di awal kelas, which is menarik menurut aku dan juga di sini budayanya juga kalau misalnya murid itu maksudnya itu aku juga kayak harus di awal-awal juga harus kayak nge-reprogram otakku juga sih kalau misalnya aku nggak ngerti ya emang aku harus langsung ke profesornya selalu nanya selalu ke email mereka ngejar mereka ini kok aku gak ada yang paham jadi kayak itu juga di encourage sih kalau di itu di sini dan itu juga pada saat itu juga merupakan pengalaman yang baru buat aku itu aja sih thank you. Yes, thank you Kak Sharon. Ya mungkin dari berbagai ada yang mau sharing lagi nggak? Kalau ada nanti tinggal tanda tangan aja ya. Kalau aku lihat dari berbagai sharing teman-teman sekalian, mungkin salah satu yang paling eh, penting itu juga bagaimana si guru bisa memfasilitasi muridnya untuk nggak takut buat berbicara ya. Tapi again, sebenarnya satu masalah yang sulit juga adalah ketika kelasnya itu gede ya. Jadi kalau di pengalaman aku sendiri, pedagogi yang discussion base yang benar-benar membuat semua orang bisa berbicara secara
eh, secara equal itu hanya bisa terjadi di kelas-kelas kecil ya. Paling mantap sih kelas yang cuma 6 orang sih ya kalau itu pernah ada. Tapi kalau kelas yang 20 itu susah banget sih. Jadi mungkin itu juga sangat berhubungan dengan ketersediaan guru juga ya. Kalau kita lihat di Indonesia kan satu guru bisa ngajar 40 murid. Gimana cara gurunya sendiri bisa membuat 40 murid berbicara, pasti itu juga nggak mungkin. eh jadi ya persoalan paling gede di Indonesia juga mungkin karena gurunya terlalu banyak murid. Eh, jadi mungkin ada hal lain yang kita bisa pikirkan untuk bagaimana pendekatan. Oh iya, bikin appointment itu ya bagus banget sih. After office hour, office hour ya, office hour. eh ya, tadi aku mau bilang apa ya? Terus aku mau bilang apa ya? Lupa lagi tiba-tiba. Ya, pokoknya itu sih. Kita harus ngeliat juga dari perspektif Indonesia di mana eh satu guru bisa 40 murid. Dan itu sih yang bikin kesel tadi ada yang sempat mention tentang beban administratif yang gede. eh ya, sebenarnya teknologi itu bisa solving beban administrasi guru ya. Tapi yang dipakai sekarang malah semua orang disuruh belajar AI. Entah buat apa. Tapi yang very fundamental, yang sangat urgent terjadi eh, dan teknologi bisa selesaikan, justru tidak dilakukan. Iya, sekarang buat AI atau buat pakai prompt AI gitu ya. Menyedihkan. Dari Kak We Inspire You Education. Monggo. Iya Kak, thank you untuk waktunya. Ya perkenalkan saya Esther, saya juga pendidik ya. Saya lulusan dari Master of Education di University of Sydney, Australia. Dan saya menyimak dari tadi awal banget ya. Saya meyakini bahwa belajar itu sebenarnya bukan perlombaan ya gitu ya. Tapi memang di era sekarang ini ya berkaitan dengan AI ini anak-anak didorong untuk serba tahu ya. Sebanyak-banyaknya, secepat-cepatnya gitu ya. Tapi pertanyaannya ini sebenarnya adalah apakah mereka benar-benar mengerti apa yang mereka pelajari. Di sini juga membawa kita semua ya sebagai pendidik dan pembuat kurikulum, bagaimana kita membentuk pelajar yang reflektif. Jadi mereka itu bukan hanya menghafal dan mungkin hanya dapat mencari di AI, di Chat GPT dan di Perplexity misalnya. Tapi bagaimana juga membentuk orang yang berani untuk bertanya, apakah yang dipelajari ini sesuai dengan hati nurani, misalnya dengan nilai-nilai kemanusiaan gitu. Jadi ya sedikit menanggapi aja dari Kak Nathanael ya, gitu Kak. Thank you. Yes, thank you, Kak. Iya, dan penggunaan AI ini sebenarnya sangat bertentangan ya kalau misalnya kita lihat dari kacamata Aquinas. Mungkin kalau Aquinas hidup di zaman sekarang dia kesel kali ya. Semuanya eh, jadi punya satu source yang sama. Ntar kalau dikasih tugas semuanya pakai prompt yang mirip-mirip, jawabannya sama semua. Bahkan mau nulis refleksi pun kasih satu paragraf suruh AI-nya elaborasi. Nggak tahu ini terjadi di kalian atau enggak ya. Kalau di aku sih kayak lumayan terjadi sih. Thank you sharingnya. Kita lihat dari chat udah banyak nih. Kita lihat dulu. Oh, dari Kak Gadis juga ada. Aku agak relate dengan Kak Gap. Ada beberapa dosen yang kayak gitu menurut. Aduh, sorry, aku ketinggalan nih. Udah 15 menit lalu. Udah nggak tahu nih ngomongin yang apa ya. Sorry, sorry. Nggak lihat chat tadi. Metode dialektik Thomas mungkin masih dipakai oleh otoritas gereja Katolik Roma sebagai untuk memformulasi Devil's Advocate untuk bersidang. Oh, menarik. Aku nggak tahu prosesnya. Tapi kalau ada, seru ya. Agree with Philippus statement. Anaknya benar, sepakat. Bener, Kak. Ini yang mana nih ya?
Sepakat. Apalagi kalau 50 orang ya, tidak kebayang gurunya periksa LKS. Yes, that's right. Itu dia. Guru juga bisa bantu buat study group. Yes. Dan sebenarnya yang menarik juga kalau misalnya yang aku pelajarin di sini ya, di kelas kecil aku tuh cuma 6 orang 8 orang, itu udah satu dosen sama ada satu asisten dosen. Jadi benar-benar very personalized. Dan kalau aku lihat dari sekolah-sekolah public school di sini, sekolah negeri di New York, eh, mereka juga banyak yang formatnya tuh misalnya 12 1 2. 12 murid, satu guru, dua co-teachers. Dan co-teachers pun punya banyak tahapan, ada 5 tahapan gitu ya. Jadi mereka benar-benar lumayan emphasizing small classroom, eh, individual learning path, dan ya itu mungkin salah satu yang kita bisa pelajari ya. Dan kenapa itu jadi sangat berbeda dengan Indonesia. Kalau kita mau coba contextualizing, nanti bukan cuma Aquinas ya, mungkin setelah-setelahnya juga ya. Kita lihat di kondisi Indonesia yang gurunya satu, muridnya 40 atau 50. Dan kadang kalau waktu itu aku lihat di sekolah jalanan atau di sekolah pedalaman itu ya, bukan cuma 40-50 orang, tapi juga 45 orang, 50 orang di berbagai kelas yang berbeda. Nih, kelas 1, 2, 3 SD digabung jadi satu kelas, karena saking kurang gurunya. Jadi, hmm, kita nanti next pertemuan kita bisa coba pikirin dari konteks yang benar-benar spesifik di Indo ya. Kita eksperimen ya, gimana cara meng menginterpretasikan ulang teks-teks philosophy of education ini ya di perspektif Indonesia. Apa yang kita bisa lakukan? Dari Kak Filipus, untuk 20 murid aja capek dan di Jawa Barat sendiri dipaksa 40 sampai 50 murid. Dan kata mantan guru aku sendiri, bingung untuk membuat ruang diskusi itu sendiri, apalagi beliau mengajar sejarah. Yes, kelas aku paling banyak itu 20 orang. Itu udah mentok setengah mati. Nggak ada yang lebih. Ini di master ya. Kalau di undergrad sih ya ada kelas lecture yang 300 orang sih, tapi itu lecture base ya. Kelas 5 ada wajib coding dan AI tahun ajaran 2025-2026. Permendik Permendikdasmen RI nomor 13 tahun 2025. Menyedihkan. Inilah ketika Menteri Pendidikan tidak benar-benar mengerti problem pendidikan di Indonesia. Kalau di sini bisa bikin appointment sama guru, oke. Ada lagi di kampus email aja nggak dibalas buat review tugas. Iya, itu ngebedain banget ya, bener banget lagi. Aku pas S1 email jarang banget dibalas. Di sini nggak nyampe 10 menit dibales. Atau kadang malah mereka yang nanya duluan, kenapa nggak dijawab, lagi ada masalah gak gitu. Ada yang bisa dibantu gak gitu. Padahal memang lagi tidur aja ya biasanya. Atau lagi malas buka email. Banyak dosen gila hormat sama nih kayak dosen yang live TikTok dalam uji skripsi. Bener-bener kerasa banget, Fer. Oh, Kak Herianto, monggo. Nah, kebetulan saya adalah pengajar. Jadi saya mau komentar dari aspek pengajar ya. Boleh. Jadi sangat tergantung kepada di mana kita berada sih. Saya kan pernah ngajar di Amerika, pernah ngajar di China, dan pernah ngajar di Indonesia. Jadi kita berbagi aja tentang ini. Kalau saat di Amerika ya memang saya kebanyakan memang ngajar kelas graduated ya, kelas graduate student. Karena saya ngambil doktoral waktu itu dan mendampingi dosen-dosen mengajar di kelas-kelas master. Ya, kalau kelas master ya nggak gede-gede amat seperti yang kata Nathan tadi ya. Palingnya ada kelas yang ya kalau di tempat kami paling ramai itu kelasnya ya 20 ya. Rata-rata itu belasan. Jadi itu enak sih. Yang paling seru itu adalah kalau di kelas-kelas graduate school itu biasanya mereka yang justru nagih feedback gitu ya. Jadi kalau mereka udah ngerjain tugas itu ya kalau kita belum agak telat aja kita ngasih feedback mereka udah nagih gitu ya. Jadi kalau kita nggak sempat nulis, kalau di sana kan modelnya pakai LMS ya. Jadi LMS itu kita ngasih feedbacknya melalui writing ya. Kalau misalnya kita nggak sempat, kita habis kuliah itu langsung dicegat gitu ya. Langsung dicegat aja mereka nanya sempat nggak ngasih feedback dulu tentang kerjaan mereka seperti apa. Itu yang aku rasain ya. Nah, kalau di China ini beda ya, tergantung saya ngajarnya di mana.
kebetulan saya kan ngajarnya ada ngajar kelas bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris itu kan untuk non-English major, sama kelas bahasa Indonesia untuk penutur asing ya. Itu beda banget. Kalau bahasa Indonesia untuk penutur asing ya jangan ditanya, itu aktifnya luar biasa ya. Aktifnya luar biasa mahasiswanya karena mereka motivated ya untuk belajar bahasa karena memang mereka spesifik belajar itu dan kebetulan saya ngajarnya kan speaking. Jadi ya otomatis nggak akan ada masalah kalau misalnya untuk memfasilitasi yang mereka maunya seperti apa. Tapi kalau untuk yang non English major yang belajar bahasa Inggris itu kesel banget. Benar-benar kadang-kadang itu juga agak agak susah karena untuk mengaktifin mereka ngomong itu agak susah karena memang culture-nya di China mereka nggak banyak ngomong gitu ya, nggak banyak ngomong siswanya, kemudian menganggap bahasa Inggris itu nggak terlalu penting gitu ya. Karena memang bahasa Inggris itu diwajibkan tapi mereka nggak terlalu suka sebenarnya, apalagi dia non English major ya itu ya. Ya tapi apa boleh buat, itu kan tugas dan tanggung jawab. Nah, kalau di Indonesia sendiri kebetulan ya saya mengajarnya di sekolah-sekolah yang boleh dikatakan ya muridnya ya kalau dari kelas ekonomi juga ya menengah ke atas, kemudian juga siswanya juga lumayan ini ya, uh, lumayan aktif ya, lumayan aktif. Dan kalau di tingkat menengah kan saya banyak mengajarnya itu adalah ke kaligrafi Tionghoa ya, justru ya kaligrafi Cina ya. Jadi kalau kaligrafi Cina itu kan memang benar-benar pembimbingan guru, pendampingan itu diperlukan. Jadi kalau masalah nanya, masalah minta kritik itu uh, nggak susah ya, anaknya sendiri akan aktif karena mereka mereka sendiri memilih untuk belajar itu, mereka akan minta dikritik. Jadi dikritik sampai sejelek-jeleknya juga mereka nggak akan kesel gitu ya, karena tujuannya itu kan mereka pinginnya tulisannya bagus, rapi, nanti bisa ikut lomba, bisa menang gitu ya. Kemudian kebanyakan juga yang ngambil kelas-kelas seperti itu kan mereka punya motivasi untuk kuliah ke Tiongkok ya. Jadi itu adalah satu hal yang menurut saya cukup menarik. Nah, kalau di perguruan tinggi, kebetulan saya ngajarnya di perguruan tinggi keagamaan. Nah, ini tergantung mata kuliahnya nih. Nah, ini kondisinya juga berbeda-beda. Ini kalau ini bukan tergantung ke mahasiswanya, tergantung mata kuliahnya lagi. Kalau mata kuliahnya lebih banyak yang ke pembahasan teoritis, ya banyak diamnya emang ya. Jadi yang lebih misalnya kalau saya mengajar contohnya yang agak-agak teoritis yaitu misalnya dasar-dasar kependidikan misalnya, atau misalnya terkait dengan misalnya filsafat pendidikan, itu banyak diamnya, itu malas mereka diskusi. Tapi kalau misalnya kelasnya itu adalah kelas ini komunitas yang sama loh ya, komunitas, karena saya kadang kan ngajar satu kelas tapi mata kuliahnya beda-beda. Tapi kalau misalnya ngajarnya statistik pendidikan nih misalnya, desain pembelajaran, itu rame kelasnya, psikologi pendidikan. Jadi sangat tergantung kepada mata kuliahnya juga kalau menurut saya itu ya. Jadi nggak tergantung di mana siswanya, nggak tergantung di mana negaranya ya. Itu dinamika kelas itu beda-beda. Jadi kalau kita punya pengalaman dari perspektif yang berbeda, kadang-kadang itu perlu penelitian yang mendalam. Sebenarnya penyebabnya apa? Itu ya, saya sendiri juga belum melakukan penelitian ke situ ya. Tetapi untuk aktif atau tidaknya mahasiswa dari perspektif saya sebagai pengajar itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Ya, dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk juga motivasinya, termasuk juga jenis mata kuliahnya. Mungkin ini bisa direfleksikan kembali kalau misalnya ada di sini yang bisa komentar ya, waktu ngambil mata kuliah apa saya merasa lebih banyak ingin tertarik untuk ikut diskusi. Mata kuliah apa saya ya pasif aja, dengerin aja. Mungkin juga ada kecenderungan seperti itu. Sehingga pilihan untuk belajar di surface learning ataupun deep learning itu sebenarnya sangat kembali kepada individu juga gitu ya. Kalau kita ngambil mata kuliah yang sekian banyak ya dalam satu, anggaplah kita di undergraduate ya, di bachelor, saya sendiri sih jujur aja kalau di bachelor misalnya ada mata kuliah sampai kalau program kami dulu kan masih yang hampir 160 SKS ya. Jadi kalau nggak salah lulusnya itu sekira 60-an sekian SKS. Ya jujur aja dari 60-an sekian SKS kan tentu ada SKS-SKS tertentu atau mata kuliah tertentu yang lebih kita cenderung ke deep learning. Yang lainnya ya surface learning aja, pokoknya gue lulus aja gitu kan. Karena juga nanti nggak akan mendukung skripsi gue gitu ya. Kemudian juga mungkin kerja juga nggak terlalu nyangkut-nyangkut amat, itu hanya prasyarat untuk lulus gitu ya. Nah itu mungkin komentar dari saya. Terima kasih. Wah, thank you, Kak Arianto. Iya,
Di tempatku juga mirip ya. Tapi yang menarik adalah ini dalam konteks dosen aku tuh udah dosen-dosen kaya yang gaji gede banget dan dikasih rumah sama kampus. Jadi hidupnya hanya untuk mengajar ya, bukan nggak ngurus yang administrasi segala macam. Mereka tuh punya banyak banget eh, cara buat bikin diskusi menjadi menyenangkan. Jadi contohnya ada kelas sejarah pendidikan, sejarah filsafat pendidikan. Dan ada satu pertemuan itu kita disuruh baca John Dewey ya, Democracy and Education. Buku yang menyebalkan yang sangat susah dibaca itu harus kelar satu pertemuan dan kita ngebahas itu di kelas. Tapi dia pakai beberapa metode metode. Pertama tuh namanya kalau nggak salah pakai fishbowl discussion. Habis itu dipecah jadi dua, disuruh diskusi, terus disuruh debat. Ya pokoknya banyak cara-cara yang ternyata akhirnya seru sih dalam ngebahas sejarah filsafat pendidikan ini ya. Tapi ya walaupun exhausted banget sih. Dan di kelas, aku ambil kelas machine learning pun di semester lalu tuh bosennya setengah mati ya karena ngoding terus. Terus kita semua kasih nilai ke gurunya jelek. Terus di semester selanjutnya lagi kita ambil lagi sama dia. Ternyata dia banyak mempraktekkan eh, hal-hal yang menyenangkan ya. Tiba-tiba as simple as data data yang dipakai itu data-data EEG misalnya. Jadi bukan data-data random dari Kaggle segala macam. Dan akhirnya dia coba bikin banyak eksperimen-eksperimen yang ternyata, ternyata belajar ngoding tuh bisa bisa fun juga nih. Tapi again, mereka duitnya banyak dan nggak perlu memikirkan kehidupan survive di kehidupannya. Jadi ada masalah struktural yang harus kita perbaiki dulu. Dari KJC, kanon kedua retorika klasik kalau nggak salah disusun oleh Cicero atau Quintilian, itu dispositio, arrangement terdiri dari simplified exordium, narratio, confirmatio, refutatio, dan peroratio. Di bagian konfirmasi dan refutasio, metode didaktik Soma sangat bisa dipakai oleh anak-anak yang belajar menulis atau berpidato secara retoris klasik. Sekolah dengan mazhab perennialis, contohnya classical schools, cukup banyak mengajarkan metodika dengan cara ini. Hmm, zaman aku SMP itu pernah ada mata pelajaran teknik presentasi, disuruh presentasi. Tapi pakai tools, jadi bukan retorika yang fokus ke muka gitu ya. Tapi itu menarik sih, akarnya sedikit banyak melatih. Karena kita udah 1 jam 40 menit, mungkin kita bisa sudah ya. Semester berikutnya apakah kasih nilai bagus untuk dosennya? Kasih nilai bagus. Kaget, monggo kaget. Terakhir kali ya. Kita ternyata udah mau 2 jam nih. Perasaan. Eh, a- aku cuma mau nanya doang sih, Oh, soalnya tadi boleh. kan ada diskusi soal pengetahuan eh, alamiah, pengetahuan dari Hmm. Tuhan. Eh, karena aku kan backgroundnya nih Muslim ya, sama anak pesantren. Cuman aku sempat mikir tadi kalau misalnya di sekolah-sekolah di Eropa eh, menengahi dan ngebahas pengetahuan itu tuh konteksnya seperti apa ya? Soalnya dalam pandanganku, aku mikirnya mereka most likely separate religion and also like apa ya, liberal, not liberal, apa sih, pengetahuan yang teknis gitu. Itu sih pertanyaanku. Ya, terima Boleh kasih. bilang sekali gak? Sorry tadi agak keputus dikit ya aku. Kayak yang ternyata ngelag dikit. Eh, ini kan kita diskusinya soal praktik pengetahuan yang sifatnya gimana ya, yang udah sering di sehari-hari kan, kayak sejarah, terus Hmm. apa dan yang lain-lain. Nah, tadi kan kita ada juga nge-mention soal pengetahuan alamnya sama pengetahuan dari Tuhan. Aku sempat kepikir kayak konteks di kelas untuk ngebahas hal itu selain dari instansi keagamaan itu gimana ya cara menengahinya gitu. Karena aku nggak ada gambaran sih kalau di luar konteks gereja atau sekolah Islam atau sekolah Buddhis gitu. Itu sih pertanyaanku. Hmm. Thank you pertanyaannya Kak. Mungkin nanti Kak Jasiaman atau teman-teman lain bisa
bisa jawab juga ya. Kalau dari sepengalamanku sih, tapi aku bukan Katolik sih. Mungkin Kak Jasiawan kali ya. Kata-kata beda. Faith and reason in harmony. Ya, kalau di aku agak beda experience-nya eh, karena lumayan apologet evangelical gitu. Jadi ada banyak hal-hal yang di ya kita harus pelajari tapi kita tidak harus menerimanya gitu. Konsep-konsep gitu ya. Ini agak beda sama Aquinas. Kak Sharon mungkin ada. Kalau yang aku pelajari ya Yes. tentang Aquinas, tentang ilmu pengetahuan, bukan kayak ya tentang ilmu pengetahuan sih. Jadi kalau yang aku pelajari sih di zamannya Aquinas belum ada fragmentasi ilmu pengetahuan ya. Jadi kayak segala apa ilmu pengetahuan itu ya ada di bawah payung dalam tanda kutip filosofi gitu atau yang kita kita pahami filosofi sekarang atau maksudnya di zamannya dia ya berarti ya eh, sebenarnya teologi dan eh, empirical science tuh masih di bawah payung yang sama, jadi belum ada fragmentasi gitu. Jadi makanya kayak ketika apa itu kan yang jadi perdebatan yang terjadi di zaman pencerahan ya, ketika Newton ngeluarin apa eh, hukum gravitasinya gitu loh. Loh, jadi gimana dong nih kebenaran berarti cuma bisa kita ternyata kita bisa menyelidiki kebenaran lewat empirisisme gitu. Kita nggak perlu lagi yang namanya eh, spekulatif metafisikal gitu. Dan akhirnya itu dijawab sama maksud aku kayak tapi itu kan kayak zaman sebelumnya jadi tapi pas di zamannya Aquinas ya juga belum ada fragmentasi itu sih belum ada perbedaan antara yang namanya eh, ilmu ilmu apa kayak teologi sama sama ilmu science gitu. Jadi kayak itu masih di bawah payung yang sama. Setahu aku sih gitu ya. Thank you. Thank you, Kak. Ya, good point. Dari Kak Jasiaman mungkin? Kak JC? Halo, Yes. ya, ya bisa kedengaran. Iya, kalau yang saya tahu sih untuk ya persis seperti yang tadi disebutkan oleh Mas Shiran ya tadi ya. Jadi saya pikir memang pada saat itu yang saya pelajari eh, eh, semuanya itu di dalam satu apa ya satu kanopi yang sama gitu. Tadi payung ya, kanopi yang sama begitu. Jadi memang belum ada pemisahan yang tegas antara apa keilmuan gitu. Bahkan teologi itu pada saat itu disebutnya sains gitu. Itu adalah the queen of sciences. Filsafat sedikitlah di bawah teologi. Filsafat itu dianggap sebagai apa itu the maid of theology gitu ya, sebagai uh, pelayan dari teologi gitu. Jadi tetap teologi paling atas, makanya asumsi-asumsi otoritatif baik berdasarkan kitab suci maupun nanti berdasarkan aksioma-aksiomanya Platon atau Aristoteles itu dianggap apa ya, itu menjadi landasan-landasan penting gitu. Tapi memang kan prinsip utamanya kalau untuk Thomas Aquinas dengan moderate realismnya dia memang akal budi dan iman itu harus berjalan bersama-sama, harus harmoni. Jadi kalau kalau dibikin semacam formula yang nggak begitu baku lah gitu ya. Jadi eh, pengetahuan itu mungkin ngambil definisinya tuh pakai definisi Platon gitu ya. Pengetahuan adalah justified through knowledge, justified through belief gitu ya. Justified through belief. Jadi ada kebenaran di sana, tapi juga ada kepercayaan. Nah, sementara kebenaran itu bisa diambil dari ranahnya akal budi, yang notabene dia pakai istilah lainnya itu adalah bisa religi sains dalam artian natural science, masuklah filsafat di sana termasuk natural science yang pada saat itulah kurang lebih gitu ya dalam pengamatan yang terbatasnya mereka, itulah akal budi. Tapi pengetahuan atau kebenaran bisa juga didapat dari iman. Itu memang sinonim dengan itu adalah agama atau teologi gitu. Jadi ada pengetahuan yang diambil dari iman atau teologi atau agama, ada pengetahuan yang bisa diperoleh, bisa dideduksi gitu ya dari atau diinduksi dari
eh, akal budi manusia atau penalaran manusia baik secara non empiris ataupun empiris. Nah, tapi keduanya itu adalah berasal dari sumber yang sama karena dia kebenaran. Nah, itu asumsi dasarnya adalah kebenaran itu berasal dari Allah gitu dan pasti memang kalau yang berasal dari Allah harusnya kalau dua-duanya berasal dari sumber yang sama harusnya dan Allah tidak mungkin mengkontradiksi dirinya sendiri lagi-lagi itu ada asumsi itu gitu ya ada peranggapan begitu maka kebenaran yang berasal dari iman dan kebenaran yang berasal dari akal budi itu nggak mungkin saling bertabrakan tidak mungkin kontradiktif gitu walaupun memang pada kenyataannya tidak segampang itu ya tapi prinsipnya kira-kira begitu kalaupun nanti ada kira-kira kontradiksi yang kita lihat itu hanyalah semacam kalaupun ada inkonsistensi gitu ya, itu hanyalah semacam apparent disagreement gitu. Jadi hanya kelihatannya saja, sebenarnya itu bisa di solve gitu ya. Tapi sebenarnya ini kalau saya nggak salah, eh, cara berpikir begini pun di apa ya dianut oleh filsafat Islam pada masa itu. Bahkan sebelum Thomas Aquinas ada yang lebih senior di dunia Islam itu Averroes ya. Itu pun kurang lebih seperti itu gitu. Averroes itu begitu, cuman memang bedanya sana sumber untuk imannya itu adalah Islam gitu ya. Sementara untuk yang akal budinya kebanyakan ngambilnya dari Aristoteles baik baik secara yang non empiris maupun yang empiris gitu. Eh ya nanti kemudian di zaman mendekati menjelang zaman modern baru kemudian itu dipotong menjadi dua. Itulah muncullah William Ockham gitu dengan nominalismenya yang lebih radikal. Sebenarnya nominalisme sudah ada di eranya mungkin kalau nggak salah Peter Abelard udah mulai ya nominalisme udah ada Peter Abelard. Tapi nanti di eranya William Ockham 1300-an abad 14 itu ya kira-kira. Dan dia mengajukan dia seorang teolog juga bisa dikatakan teolog walaupun dianggap sesat akhirnya gitu ya. Tapi dia mengajukan bahwa kita pakai pisau untuk apa ya memisahkan iman dan akal budi itu gitu. Tadinya kan kebenaran melalui iman tentang apa ya tentang kalau dalam kekristenan itu apa inkarnasi trinitas itu dari iman kalau tentang pengetahuan matematika aritmatika geometri segala macam itu dari akal budi nah itu menurut dia itu nggak apa itu dipisah saja gitu. Oh, kalau menurut Aquinas itu eh, eksistensi Allah itu bisa diperoleh dari keduanya gitu ya. Ada wilayah apa itu wilayah superimposisi apa itu bagian tengahnya itu wilayah yang overlapping itu ada di wilayah tengah. Nah, menurut dia itu tuh harus dipisah gitu Pak menurut William Ockham. Nah nanti cara memisah dia seperti itu disebutnya itu Occam's razor yang notabene akan mempengaruhi banyak cara berpikir apa Eropa Barat yang sampai ke kita sekarang makanya sains sama agama seringkali akhirnya makin lama makin dijauhkan seperti itu. Terutama mungkin memasuki era modern bahkan sejak zaman Protestan gitu ya itu udah mulai bahkan cara berpikir nominalis dianut banyak oleh tidak semua tapi cukup banyak dianut oleh beberapa pemikir Protestan awal gitu. Termasuk kalau nggak salah Martin Luther ya. Kalau nggak salah saya Martin Luther, Calvin juga agak-agak gitu sih. Kayak kalau saya nggak salah ya, saya mungkin nanti bisa dikoreksi eh, cara berpikirnya lebih nominalis jadi ya iman akal budi gitu. Tapi akhirnya nanti diradikalisasi lagi gitu jadi ini Okam aja udah meradikalisasi itu nanti diradikalisasi lagi eh, lebih pakai yang Occam's razor yang menyederhanakan itu ya jadi mana hipotesis paling sederhana yang paling nggak melibatkan metafisika atau ngabstrak-ngabstrak gitu itu itu yang paling bagus justru apa asumsi paling paling keren gitu kalau kita melihat satu kasus gitu. Jadi kalau yang berkaitan dengan hantu segala macam udahlah buang lah itu. Ujung-ujungnya ngarahnya ke positivisme sebetulnya kan nantinya anak apa ya anak anak kandungnya itu nanti positivisme di modern itu nantinya gitu. Jadi cara melihat lebih hitam putih mungkin analitik sih ya di satu sisi secara pragmatis kayaknya itu berguna gitu. Kebayang kalau dokter mau menyembuhkan pasien terus mikirnya pakai dewa dewi dulu gitu kan susah ya kita juga nggak percaya kali gitu ya. Jadi dia harus pakai Occam's razor gitu nantinya gitu. Mungkin di era modern sekarang aja itu jadi terpisah. Kalau dulu memang betul sih yang tadi kata Mas yang tadi ya itu memang di bawah apa ya pengaruh payung yang sama. Kurang lebih agak mirip kayak di eranya pre-Socratic philosophers itu kan memang filsuf alam itu yaitu juga apa saintis itu juga filsuf gitu dia semacam teolog juga gitu jadi kayak nggak jelas sebetulnya pekerjaannya apa gitu bisa filsuf iya gitu dan lain sebagainya gitu. Kurang lebih begitu mohon maaf kalau kepanjangan. Wah, thank you, Kak Josiaman. Ya, menarik banget ya. Kita langsung belajar historis.
Ini Kak Jasema kita harus undang buat lead discussion di bahas pendidikan juga nih. Habis ini kalau berkenan. Oke, ini karena udah mau 2 jam, 1 jam 50 menit, mungkin kita bisa sudahi. Tapi tenang aja, besok kita ketemu lagi, kita bakal bahas Freire dan Henry Giroux di jam yang sama. Dan hari Minggu kita akan bahas Francis Bacon atau Matthew Arnold. Kita lihat. Soalnya tadinya kita gabung, tapi akhirnya kita mau pisah dua-duanya. Karena tidak bisa digabung. Ini satu aja hampir 2 jam ya, apalagi kalau dua. Tapi thank you banget teman-teman sekalian diskusinya dan sharingnya semua. Dan kita ketemu lagi besok dan lusa. Thank you semua. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.